Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 1 mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi, dosen pengampu Dr. Firly Anissa akan menjelaskan mengenai digital environment dan juga cyberspace. Saya di sini Ihsan Kauyul berperan sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Namun di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Rasel dengan NIM 2021-053-0051. Lalu ada Ihsan Koyul atau saya sendiri dengan NIM 2021-053-0059. Lalu ada Surya Kukuh dengan NIM 2021-053-0069. Dan yang terakhir ada Dela Nur Azizah dengan NIM 2021-053-0074. Apa aja sih yang kita bahas? Di sini kita akan membahas 3 poin. Poin pertama yaitu digital environment. Poin kedua ada cyberspace. Dan poin yang terakhir ada konsep virtual dan konsep nyata. Di sini kami akan membahas pengertian dan juga contoh-contoh pada ketiga poin tersebut. David Warlick pernah berkata, teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru. Karena ini adalah pena dan kertas zaman ini. Dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Digital environment atau lingkungan digital, di mana lingkungan komunikasi terintegrasi dan perangkat digital berkomunikasi dan mengelola konten dan aktivitas di dalamnya. Konsep ini didasarkan pada sistem elektronik digital yang terintegrasi dan diimplementasikan untuk komunitas global. Nah, media digital sendiri telah menjadi begitu resap sehingga perubahan, tantangan, dan peluang yang dibawanya memiliki jangkauan di mana-mana. Miliaran mikroprosesor dan komputer yang tersebar di seluruh dunia digunakan dalam berbagai aktivitas manusia, mulai dari pertanian hingga produksi industri, seperti layanan, hiburan, dan pendidikan. Keseluruhan transformasi yang diperkenalkan oleh teknologi digital mengubah cara kita memproduksi dan mendistribusikan informasi dan pengetahuan, serta cara kita bekerja dan bersosialisasi. Berkat kemampuan untuk mengintegrasikan dan berinteraksi dengan sebagian besar teknologi lain yang ada, media digital telah mengambil peran kunci dalam organisasi arus komunikasi dan informasi. Perubahan ini berdampak pada ekologi media secara keseluruhan. Bahkan partai politik menggunakan internet untuk bereksperimen dengan strategi komunikasi baru. Peran media digital sendiri yang semakin sentral dalam ekologi informasi dan komunikasi telah menjadikannya sebagai medan pertempuran politik dan ekonomi yang penting. Dalam masyarakat saat ini, teknologi digital datang untuk menengahi hubungan sosial dan sangat penting untuk konstruksi identitas individu. Munculnya ruang publik digital dalam bentuk berbagai platform dan praktik yang memungkinkan banyak orang untuk berkolaborasi dalam penciptaan konten dan informasi adalah fenomena dengan implikasi yang jauh melampaui teknologi. Baik, selanjutnya adalah konsep dan pengertian dari cyberspace. Secara umum, teknologi menjadi sebuah media yang perkembangannya cepat dari masa ke masa, seolah-olah menghilangkan jarak antara dunia maya dan dunia nyata. Kemudian muncul istilah cyberspace sebagai konsep kerja yang kita rasakan dan dikontrol melalui sistem komputer yang melekat pada diri setiap orang yang merasakan sensasi digital. Jadi, apa sih cyberspace itu? Istilah cyber berasal dari kata cybernetic yang menunjukkan adanya ruang teknologi yang diciptakan manusia untuk menganalisis internet maupun hubungan sosial yang terhubung sebagai sistem yang dapat diatur sendiri. Cyberspace diartikan sebagai sistem yang kompleks karena menghubungkan informasi dan menciptakan pengetahuan yang didasarkan pada penggunaan sistem jaringan pada komputer. Nah, salah satu bentuk dari cyberspace adalah terciptanya platform World Wide Web atau WWW dan virtual reality atau VR. Jadi, singkatnya cyberspace adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online di dunia maya.
Selanjutnya, cyberspace dibagi menjadi dua. Yang pertama, Cognitive Information Cyberspace atau CIC, yang di dalamnya terdapat information cyberspace dan berguna untuk menyampaikan dan menyediakan segala bentuk informasi di dunia maya. Yang kedua adalah Cognitive Communication Cyberspace atau CCC, yang di dalamnya terdapat communication cyberspace dan berguna sebagai media komunikasi di dalam dunia maya. Selanjutnya, terdapat konsep virtual dan konsep nyata. Konsep virtual merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan yang terjadi di dalam ruang maya atau dunia virtual yang bersifat interaktif. Dalam konsep virtual sendiri, yaitu seseorang yang dapat saling berinteraksi meskipun tidak dalam lokasi yang sama. Namun, ekspresi dan emosi seseorang tidak terwakilkan seluruhnya karena proses komunikasi hanya melalui layar atau face to screen. Konsep nyata. Konsep di dunia nyata terjadi secara langsung atau face to face dan melibatkan simbol, tanda, usia, ras, dan sebagainya. Selanjutnya, terdapat contoh dari konsep nyata. Rusia meretas Komite Nasional Demokrat Amerika Serikat untuk mengganggu pemilihan presiden pada 2016. Kemudian, hacker juga dapat melakukan serangan cyber, mengganggu atau menghancurkan sistem komputer dengan negara lain, bahkan berpotensi menimbulkan bencana di kehidupan nyata. Kemudian, contoh dari konsep virtual sendiri yaitu di media sosial Twitter, seorang remaja menampilkan diri melalui mengunggah avatar yang paling bagus dilihatnya. Kemudian memposting tweet dan retweet sebanyak-banyaknya dengan bertujuan memperlihatkan eksistensi dirinya serta membangun citra sebaik mungkin dalam dunia maya. Bill Gates pernah berkata, teknologi hanyalah alat, namun untuk menjadikan anak-anak bisa saling bekerja sama dan termotivasi, guru adalah yang paling penting. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.